Masih Anda simak serbuk di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif ya. Ternyata sudah menit ke 54. Ya, masih menyisakan 5 menit ke depan lah ya. Oke deh. Langsung saja deh ke bagian berikutnya. Mana nih? Ini menarik ya. Ada setelah Inggris turut campur dalam ekspedisi laut, ternyata informasi yang menarik lagi, Jepang juga turut hadir di persaingan laut ini di abad ke-16. Nah, apa kira-kira yang terjadi? Baik, ini dia. Fakta bahwa De Souza sedang dalam perjalanan ke Jepang ketika dia membuat kesepakatan awal disebabkan oleh peristiwa yang terjadi 1 dasawarsa sebelumnya. Cipangu, sebagaimana yang didengar oleh Marco Polo saat berada di Tiongkok, berada di pinggiran imajinasi bangsa Eropa. Columbus mengira dirinya berada di dekat negara itu dan Elcano ingin mengalihkan ekspedisi Loisa untuk mengunjungi tempat itu. Tom Pires menyebutnya Cipangu. Walaupun hanya sekilas, ceritanya hanya berdasarkan kabar angin. Dia lebih memerhatikan rangkaian pulau-pulau kecil di barat daya Jepang, yaitu Kepulauan Ryukyu atau Lekyos, yang tampaknya merupakan pos perdagangan penting. Kisah awal kontak bangsa Eropa dengan Jepang dimulai sejauh sepengetahuan terbaik pada tahun 1543. Sebuah jung Tiongkok yang membawa pedagang Portugis yang mungkin terlibat dalam perdagangan ilegal di pantai Tiongkok Selatan dilanda badai dan terdampar dalam keadaan rusak di pesisir pantai Tanegashima, sebuah pulau di barat Jepang. Warga yang menonton dari kejauhan menyaksikan beberapa lelaki asing turun ke daratan. Mendes Pinto, si pembohong, mengaku berperan dalam pertemuan ini. Tetapi kemungkinan besar 3 orang yang terlibat adalah Antonio Domota, Francisco Zeimoto, dan Antonio Pixodo. Bagi orang Jepang, mereka adalah Nanbanjin, orang barbar selatan, orang kasar yang makan dengan tangannya dan dikenal tidak menggunakan cangkir untuk minum. Kedatangan mereka menimbulkan kegemparan. Laporan singkat segera dikirim ke penguasa pulau Tanegashima, Tokitaka. Tokitaka mengundang ketiga lelaki itu datang menemuinya dan memerintahkan kapal untuk diperbaiki. Orang-orang Portugis membawa sesuatu yang menarik perhatian sang penguasa. Melalui penerjemahan ganda, dia bertanya, apa benda tersebut? Mereka menawarkan sebuah demonstrasi. Sebuah target ditempatkan pada jarak 100 langkah. Dengan mengangkat senapan pada jarak 100 langkah. Dengan mengangkat senapan berkancing sumbu ke bahunya, salah satu orang Portugis melepaskan tembakan. Terlihat kilatan dan terdengar ledakan keras. Tembakan itu mengenai sasaran. Ledakannya terlihat seperti petir dan suaranya seperti guntur menggelegar. Menurut catatan sejarah, ini adalah sebuah alat yang bisa menembus tembok atau besi dan menghancurkan segunung perak. Hanya membutuhkan 1 tembakan saja untuk mengubah jalannya sejarah Jepang. Dan apa perubahan yang bakal terjadi di Jepang? Nah, nantikan episode minggu depan. Pembacaan buku Rempah-Rempah, Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Nah, sekilas ya, saya ingin mengulas sekilas saja. Kalau saya membaca bagian ini ya, saya jadi ingat novel Jepang, Klan Hitori.
Di situ apa ya, diceritakan bagaimana kemudian bangsa-bangsa bangsa-bangsa Eropa mulai masuk ke Jepang dan memengaruhi, mengenalkan budaya mereka dan memengaruhi cara berpikir mereka. Menarik sebenarnya novel itu, tapi saya tidak mungkin untuk membacakannya di acara serbuk. Oh, novelnya ada 5 5 tebel-tebel semua. 5 buku tebel-tebel semua. Luar biasa. Saya sudah selesai itu baca itu ya. Oke, baik. Saya mau ke WA dulu di 0855420912. Ada Bapak Afgan Marlon di Samong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ribut dengerin serbuk kok imajinasiku seakan akan ada di masa itu, Mas. Sukses terus Mas Ribut untuk program dan proyeknya. Request dong. Oke deh. Aduh, efek rumah kaca sudah keputar tadi ya. Terus kemudian ada siapa ini? Tidak ada nama. Selamat malam, izin melaporkan untuk oh ini, oke. Terima kasih ya informasinya. Siapa lagi nih? Terima kasih juga yang ikutan gabung lewat live TikTok. Ada Han Project, ada Sandal Jepit 729, ada Prio. Enggak, saya ada Ferdian juga, ada Dat Dodoy, ada Rendra, ada Rozikin 123, ada banyak banget ya. Manusia setengah buki. Namanya aneh-aneh ya. Oke, thank you. Dan setelah ini kita bisa simak bersama ada rangkaian 6 informasi yang kami siapkan untuk Anda di Ragam Kabar Berita Malam. Selengkapnya hanya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Serbuk harus saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih.